warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk acara di dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini, dan ada hal yang harus saya lakukan, yaitu memberikan pemahaman tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum kita hari ini yang akan saya bagikan adalah ini konsep inti budaya positif. Ada tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, termasuk juga restitusi. Kemudian kita akan nanti belajar membuat keyakinan kelas, kemudian pengertian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita menghadapi namanya pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau yang kita sebut dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dapat melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi dalam kurikulum merdeka itu lebih menekankan kepada profil pelajar Pancasila dan pendidikan karakter. Intinya adalah tujuan pendidikan itu profil pelajar Pancasila itu lebih mengadopsi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya ini bukan hal baru. Ki Hajar Dewantara kan sudah ada pemikiran beliau itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dan mungkin sekarang baru diterapkan di kurikulum merdeka. Kalau di sekolah yang beliau dirikan di taman siswa itu sudah dilaksanakan. Jadi dalam kurikulum, di kurikulum merdeka kita tidak mengenal namanya siswa itu adalah kertas kosong, tetapi murid itu ibarat kertas yang sudah ada garis-garis halusnya. Tugas kita hanya menebalkan garis-garis itu. Jadi tidak anggapan kita bahwa siswa atau murid anak itu adalah kertas kosong yang orang dewasa akan mengisinya, tetapi dalam kurikulum pemahaman paradigma baru adalah siswa itu kertas putih yang sudah ada garis-garis halus, kita hanya menebalkan. Maka ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid. Hal ini terjadi karena murid itu sebetulnya mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Saat itu bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita ada mispersepsi bahwa murid itu pasti bisa dikontrol oleh guru. Itu tidak sebetulnya. Ada juga ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba menolak kunjungan kita, atau bisa jika murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Jadi ketika kita ingin menaruh budaya positif, semua penguatan positif itu akan bermanfaat. Tidak juga. Dia akan mengulangi waktu itu, dan bisa saja dia mencoba untuk menolak kunjungan kita. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa guru punya hak memaksa murid. Anggapan kita kan dulu guru pernah menjalani apa yang kamu jalani, memaksa, menggunakan banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Ini adalah miskonsepsi. Yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik orang, anak
melarang dan lain-lain, itu bisa menguatkan karakter, mengontrol murid menuju, padahal itu akan mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Kemudian kita ada di sini, kita akan mengubah stimulus tadi, stimulus respon menjadi budaya positif. Stephen R. Covey mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita akan mengubah paradigma stimulus respon. Awalnya seperti ini. Dalam stimulus respon, realitas itu semua sama. Tapi dalam posisi kontrol, realitas itu berbeda. Kebutuhan setiap anak, kalau kita awalnya di stimulus respon itu kebutuhan semua sama. Padahal tidak, kebutuhan semua berbeda. Kita juga melihat semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujukan. Tetapi dalam teori kontrol, itu lebih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution atau menang-menang. Sekarang untuk memahami ini, coba Bapak Ibu, sebelum kita coba sekarang kita kepalkan tangan. Yang tangan. Ini yang kita kepalkan. Bisa dibuka? Bisa. Sekarang coba Bu Teti kepalkan lagi semua. Berdua ya. Bu Pani ke Bu Febi, Pak Said, Bu Haji, Bu Ipah, Pak Sahoni, dan saya dengan Pak Kus. Coba minta teman Bapak Ibu yang di samping tadi itu untuk membuka tangannya. Buka coba. Pak, Bu Febi buka tangannya. Pak Kus silahkan minta, atau sebaliknya coba. Pak saya boleh minta Bu Teti minta buka tangannya. Boleh nggak, mau di gimana pun. Terserah Anda mau buka tangan atau tidak, itu terserah. Buka kek. Buka Pak Haji. Ya udah dibuka. Pak Haji, tolong buka tangan. Mau minta apa? Nah, bebas. Coba sekali lagi. Gimana? Bu Febi nyuruh aku berarti ya? Ya, Bu Febi nyuruh. Nggak mau. Pasti semua jawabannya akan berbeda. Pertanyaan bervariasi. Ayo jangan langsung kita buka, Pak Kus dengan minta langsung buka. Kira-kira kenapa Pak Kus? Tiba-tiba saya minta langsung dibuka. Mengikuti menurut aja. Langsung Menurut aja. Ada yang memang saya tidak mau. Itu kan namanya kita punya teori kontrol terhadap diri sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, yang akan kita terapkan di sekolah adalah disiplin positif. Bukan hanya disiplin, tapi ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Kadang-kadang kita mendengar nama kata disiplin itu adalah hal cenderung dengan tidak nyaman gitu ya. Ada peraturan, berarti kita harus disiplin. Tetapi kalau disiplin positif itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan
diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu yang harus ada dalam suasana merdeka. Jadi disiplin itu adalah kita yang mengatur diri kita sendiri. Kalau yang selama ini kan cuma ada peraturan dan kita melaksanakannya dengan disiplin. Nah, disiplin yang ditekankan di sini adalah disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin di sini adalah sama-sama wajiblah penguasa mendisiplinkan, tapi dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu apa sih? Itu pengertian oleh Raja Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu artinya pengertian merdeka. Nah, sebelum kita mulai, ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati terlepas dari suku bangsa. Sebelum kita menentukan disiplin apa, peraturan seperti apa, atau keyakinan yang seperti apa yang akan kita terapkan, kita akan menerapkan nilai-nilai kebajikan dulu. Nilai kebajikan adalah yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Dalam profil pelajar Pancasila ada nilai kebajikan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dalam IBO Primary Years ada yang mana nilai kebajikan yang ditetapkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam keterampilan hidup, kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Pak, direkam kan? Oke, di sini tuh kita Nah, sebelum kita menetapkan disiplin, kita perlu nilai. Coba kita lihat, ini semua ada korelasinya nggak? Hampir sama, nilai kebajikan itu universal, sama. Mandiri, rasa hormat, toleransi, beriman kepada Tuhan, itu juga termasuk nilai kebajikan. Nah, sekarang ada teori motivasi seperti tadi yang sudah dijelaskan tadi. Mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melaksanakan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan lain? Atau terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau? Bagaimana menurut Anda? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Mungkin pernah. Atau apakah kita pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapat uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Dalam hal motivasi, ada 3 perilaku memotivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Dalam penerapan di sekolah kita dengan adanya peraturan dan kesepakatan siswa, motivasi siswa melakukan itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, atau memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan? Mungkin siswa kita masih di tahap yang pertama, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, atau mungkin sebagian juga ada yang di tahap yang mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, yang ingin kita laksanakan adalah bagaimana siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan secara sadar. Jadi motivasinya akan meningkat. Tidak hanya takut hukuman, inginkan penghargaan. Karena yang namanya hukuman dan penghargaan itu kurang efektif.
Di sini ada satu kasus, coba. Ada murid bernama Iva, dia kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut, dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah meminta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Bu Bani? Tidak setuju. Pak Saeb? Tidak setuju. Kenapa? Karena tujuannya jadi bukan berarti mendidik, akan tetapi justru memojokkan anak dan sangat bikin down anak. Ya, membuat mental anak turun, down. Nah, menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno kepada Iva? Kalau itu hukuman. Hukuman. Jadi, yang dilakukan Pak Seno kepada Iva adalah sebuah hukuman. Kita akan mengenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah, guru bisa ada hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mana yang sudah kita laksanakan? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada satu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan aturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ada hal baru, yaitu yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita akan lihat bagian kesini, Bapak Ibu. Ada 3 hal tadi kan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah perbedaan yang paling mendasar. Hukuman itu kita bisa bilang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti ada hukumannya. Ketika melanggar peraturan dihukumlah dengan push up kah atau lari, itu akan ada sesuatu yang menyakitkan. Tetapi konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Tapi dalam restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Biasanya hukuman sifatnya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tetapi kita melakukan restitusi, itu akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Tetapi dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tapi dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman, murid akan tersakiti. Dalam konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Tetapi dalam restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya, hukuman perilakunya pasif agresif meningkat. Tetapi dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dalam konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dalam restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian, dalam hukuman berlaku hanya pada satu institusi, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Jadi, ketika ada peraturan yang kita hukuman, itu hanya berlaku di kita. Tapi ketika di luar, dia tidak akan menerapkan itu karena hukumannya hanya berlaku di sekolah, di rumah tidak. Tapi kalau kita melakukan restitusi, dia dengan kesadarannya kesalahan seperti itu akan berlanjut dalam waktu jangka panjang. Biasanya kalau hukuman, murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Tetapi dalam restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, bukan peraturan itu sendiri.
Baik, kita lanjut. Dari bagian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid akan disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bersebuah konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dengan batas waktu yang diberikan. Dan selama ini di sekolah kita sudah menerapkan apa yang mana, hukuman atau konsekuensi. Mungkin konsekuensi, belum sampai ke restitusi. Kadang-kadang hukuman, kalau kita memberikan penghargaan atau hukuman, itu juga akan bisa membuat murid tidak nyaman. Ada istilah dihukum oleh pelanggaran. Saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ada beberapa kasus contoh saya diberikan di sini, Bapak. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Penghargaan akan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir tidak akan berhasil. Penghargaan bisa juga merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi kompeten. Dalam satu riset, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak-anak yang mendapatkan uang membuat lebih banyak kesalahan. Ada riset 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu bila jawaban mereka benar. Hasilnya apa? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Ini dilakukan di sekelompok mahasiswa Bapak Ibu yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Pada saat itu mereka sedang belajar menuliskan artikel tentang satu judul berita. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Setelah beberapa lama,
mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Penghargaan pun mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid itu menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ini beberapa bentuk dihukum oleh penghargaan. Maka restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada siswa, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol. Ada beberapa ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid berbuat salah, kita tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal tadi, yaitu menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada usaha perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan yang tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam bila orang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk situasinya menjadi impas. Jadi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Biasanya, dalam proses restitusi,